bangsa kita ini masih menderita. Ini negara yang kaya, tapi bangsa kita masih miskin. Kenapa jadi miskin? Karena adanya penjajahan. Jadi Bung Karno sejak awal itu sangat anti dengan penjajahan, karena itu yang membuat bangsa kita menderita atau rakyat kita menderita di sini. Saya pengalaman Bung Karno main-main balancing of power antara Barat dan Timur, akhirnya Bung Karno kejumpal. Bung Karno kan dikudeta oleh negeri Barat. Betul. Kalau kita nggak mau bilang oleh Amerika. Kenapa? Karena dianggap pro Rusia atau dia takut kita jadi negara yang pro Rusia, Pak. Ya, selamat siang pemirsa, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Kang Didang juga Pak Emir. Apa kabar Pak Emir? Alhamdulillah Pak, Ya, sehat. ya, sehat Yang ya. penting, ya. Ya, alhamdulillah Pak Emir. Di zaman sekarang ini banyak perubahan-perubahan yang sangat masif Bang ya dalam pikiran politik, terutama dengan adanya media sosial nih Bang. Iya. Sehingga perubahan budaya mesti kayak Korea, film-film Korea gitu, bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Ini pengaruh dari media massa itu sendiri. Tapi kita tidak lupa, tidak boleh lupa Bang, pada pikiran-pikiran pemersatu bangsa, pendiri bangsa kita, founding fathers khususnya Bung Karno gitu. Ada satu pikiran yang sampai sekarang harus tetap dijaga, itu marhainisme Bang. Tetapi generasi sekarang ini belum begitu memahami apa sih itu marhainisme, mungkin hanya dengar sekilas gitu kan. Itu ajaran politik apa, terus Pancasila itu bagian marhainis atau seperti apa. Nah Bang Emil, apa Bang Emil yang ingin disampaikan kalau saya tanya marhainisme itu? Ya, kalau kita lihat bangsa ini kan sebelumnya juga sudah ada. Dan bangsa ini penuh dengan kegotong royongan. Jadi apa yang digali Bung Karno menjadi Pancasila, itu yang sudah ada di bangsa ini. Bangsa ini, bukan negeri ini, bangsa ini. Ya. Kemudian marhainisme, itu Bung Karno waktu itu sejak muda hanya melihat bahwa bangsa kita ini masih menderita. Ini negara yang kaya, tapi bangsa kita masih miskin. Kenapa jadi miskin? Karena adanya penjajahan. Jadi Bung Karno sejak awal itu sangat anti dengan penjajahan, karena itu yang membuat bangsa kita menderita atau rakyat kita menderita. Ya. Juga beliau melihat bahwa kemiskinan yang ada ini hanya bisa dituntaskan kalau bangsa kita merdeka. Jadi tidak menjadi sumber penghisapan atau cash cow atau eksploitasi dorong-parong para penjajah. Nah, kebetulan beliau melihat, ketemulah beliau dengan petani marhaen Di daerah Jawa Barat tuh Bang ya. Jawa Barat. Nah, sikap anti kemiskinan Soekarno itu kongruen atau cukup sejalan dengan teori-teori Marxis. Nah, cuma waktu Bung Karno melihat keadaan rakyat Indonesia yang miskin itu, beda dengan problematiknya dengan yang ada di negeri Barat. Proletar ya. Ya, kaum proletar yang oleh Marx disebut kaum proletar. Yang tidak punya modal apa-apa. Yang tidak punya modal apa-apa, jadi di negara industri, sumber produksi itu kan manusia sebagai tenaga labor, ya. Labor, ya. Kemudian ada material dan ada processing atau mesin. Buruh dianggap sama dengan material dan labor, tidak dianggap. Dan dibuat semurah mungkin, seefisien mungkin dan semurah mungkin. Nah, disitulah buruh sangat tertekan sehingga mereka menjadi kaum marginal atau kaum yang terpisah menurut teori Marx. Dan mereka disebut proletar. Sementara pemilik kapitalis disebutnya Bang ya. Sementara pemilik kapital dengan modal yang dimiliki, dengan kekayaan yang dimiliki, dengan kebangsawanannya, dengan kekuatan politiknya, dia bisa menguasai ketiga-tiganya itu. Ya. Nah, namun Soekarno melihat beda nih di Indonesia, proletarnya dengan orang miskin di Indonesia lain. Kalau proletar itu betul-betul buruh, dia nggak punya apa-apa. Tapi kalau di Indonesia banyak masyarakatnya atau rakyatnya, kan negeri kita kan negeri peasant, negeri petani, ya, agraris. Itu rata-rata mereka juga punya tanah sepotong walaupun nggak banyak,
punya alat produksi, bajak, ataupun punya kerbau untuk menarik, tapi tetap aja miskin. Nah itu dia lihat waktu ketemu dengan petani ya Pak Marhain itu. Makanya Soekarno melihat ini beda, bahwa kemiskinan orang Indonesia mengatasinya tidak sama dengan sistem yang atau dari Barat ya, yang dari ada Barat di dengan Eropa, teori Marxisme itu. Sehingga waktu itu Bung Karno sempat menyatakan bahwa Marhainisme itu adalah Marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan keadaan di Indonesia. Tersublim itu menjadi sosialis. Bagaimana? Ya, kemudian dimanifestasikan menjadi sosialis kan itu kan? Iya, sosialisme Indonesia. Iya, sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia, orang masih boleh berusaha, masih boleh ada pengusaha nasional, tidak dikuasai oleh 100% oleh negara, yang ujung-ujungnya kita lihat menjadi diktator proletariat. Ya. Orang tetap boleh berusaha, kebebasan individu tetap boleh ada di dalam Marhainisme. Nah, makanya dalam prinsipnya waktu itu, Marhainisme itu adalah gabungan terdiri dari sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Sosionasionalisme adalah nasionalisme yang memasyarakat, yang anti chauvinis. Karena pada saat itu yang namanya nasional atau negara-negara nasional di Barat itu berlomba-lomba untuk menjajah negeri-negeri baru seperti kita di Afrika, di tempat-tempat lain di Asia, ya. Nah, itu yang terjadi pada saat itu, ya. Di mana mereka sampai akhirnya berujung pada Perang Dunia Kedua, ya, di mana Hitler menganggap Deutschland über alles, orang Jerman paling hebat dari segala-galanya. Nah, itu kan udah chauvinism. Nah, itu harus dilawan dengan peri kemanusiaan atau universalisme atau internasionalisme. Ya. Jadi dibuatlah nasionalisme yang memasyarakat atau sosionasionalisme. Kemudian ada sosiodemokrasi. Demokrasi Barat, ya yang kaya, yang kuat. Yang kita alami sekarang ini demokrasi Barat loh. Bukan demokrasi Indonesia. Bukan demokrasi yang Pancasila. Demokrasi di Pancasila kan kerajaan dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan permanen. Dan di situ juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nah, jadi basicnya dari Marhainisme sebenarnya Pancasila, cuma nggak dimasukkan ketuhanan yang Maha Esa aja di situ. Ya itulah Marhainisme. Dan kuncinya sebetulnya adalah kegotong royongan. Demokrasi sosialis kita adalah demokrasi yang bermanfaat untuk seluruh rakyat, bukan hanya oleh mereka yang kuat. Sebab pengalaman atau dunia mengatakan bahwa yang kuat itu adalah yang kaya biasanya. Akhirnya demokrasi jadi tempat untuk orang-orang kaya saja. Itu nggak boleh. Ya. Makanya sistem demokrasi kita juga tidak waktu itu ya, tidak hanya melulu lewat pemilu dan DPR, tapi ada MPR, ya, ada Badan Pemusyawaratan Rakyat, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, ada utusan daerah, ada golongan fungsional, ada juga DPR di situ. Jadi banyak yang bisa terlibat di situ, bahkan hanya para politisi yang lewat sistem sedemokrasi apapun sistem itu, tetap hanya lebih memberikan kesempatan pada mereka yang punya, daripada yang rakyat kecil yang nggak punya apa-apa. Nah, inilah jadinya basic dari Marhainisme. Dan Marhainisme ini menjadi kuat karena dia juga kongruen dengan Pancasila untuk NKRI. NKRI nggak bisa dipimpin hanya dengan satu metode, satu sistem sendiri, misalnya demokrasi. Mau sistem demokrasi Barat, nggak bisa di Indonesia. Atau mau sistem negara konvensio berdasarkan agama, juga nggak bisa. Tapi harus seperti ini. Basicnya kan kalau kita lihat dari Pancasila kan ada trisila. Ada sosionasionalisme, ada sosiodemokrasi, ada ketuhanan yang Maha Esa. Ujung-ujungnya Eka Sila itu kegotong royongan. Ya. Jadi sosialisme di Indonesia juga kalau kita lihat kan saling tolong menolong. Gotong royong. Jadi gotong royong. Kalau ada keluarga yang sakit dan dia nggak berpunya, dia bisa minta tolong pada keluarga lain yang berpunya. Dan kegotong royongan itu saling tolong menolong itu tinggi. Itu udah masyarakat Indonesia
yang digali oleh Soekarno dari budaya, dari sosial Indonesia dari sendiri. apa yang sudah ada di kita. Iya. Jadi sebetulnya kita juga nggak usah ribut-ribut dengan jargon Pancasila, karena sebetulnya rakyat kita udah begitu, masyarakat kita sudah begitu. Ini yang bikin kacau kan masuknya ide-ide dari luar, ide-ide Barat masuk, ide-ide komunis masuk, kemudian ide-ide fundamentalis agama, itu yang merusak sebetulnya, ya. Dan banyak juga yang terpengaruh. Tapi sebetulnya dasarnya nggak begitu, dasarnya kita Pancasila semuanya. Nah, kita sekarang yang lebih penting adalah menjaga jangan sampai ide-ide, ideologi dari luar itu bisa mengakar ke dalam masyarakat. Itu yang mesti dijaga sebetulnya. Memang secara kodrati tidak bisa disangkal, Bang, bahwa bangsa ini kan memang beragam dari berbagai aspek, kan agama, suku, dan istiadat kan, dan itu menjadi kekayaan juga menjadi masalah kalau kita tidak mempunyai satu pijakan tadi kan. Pertentangan-pertentangan, marhainisme itu sebetulnya sebuah sebetulnya itu merupakan ya. pemersatu. Ya. Dan itu adalah, saya bisa katakan itu adalah pakunya Nusantara. Perekatin Nusantara supaya nggak pecah belah. Ya. Semua agama dihargai kok dalam Pancasila. Semua suku bangsa juga. Padahal kita negeri yang begini besar, agamanya macam-macam di dalam. Ya. Itulah dia, makanya Pancasila harus ada. Dan partai yang jelas-jelas, kita nggak jual nama-nama Pancasila, kita jual nama marhainismenya aja. Itu jelas-jelas bisa merupakan pemersatu dan perekat bangsa. Bang, tanpa dijargonkan sebetulnya selama ini itu masih melekat kan ya dalam jiwa bangsa kita. Iya, melekat. Masih kan, karena selama ini juga tiap ada keributan yang tadi Bang Emir, ada pemikiran-pemikiran komunisme, ada fundamentalisme, ada fundamentalisme lah belakangan ini, itu kan dilawan juga oleh masyarakat kita. Iya. Ya kan? Jadi masyarakat itu memang nggak bisa menerima, tapi ya jangan cuma nggak bisa menerima, tapi harus dijaga. Iya. Ya. Dan jangan sampai masuk terus ideologi-ideologi dari luar itu yang mesti dijaga. Kita nggak usah teriak-teriak jargon-jargon Pancasila terus lah. Pancasila saya ini. Ya pengalaman kita lihat 30 tahun ada P4, ada hasilnya apa? Kalau hasilnya juga yang terjadi cuma kapitalisme di dalam. Sampai sekarang nih Bang ya. Kemudian penguasaan oleh negara-negara asing, ya, modal-modal asing. Nah di sini juga beda memang. Kalau Soekarno dulu paling anti masuknya modal asing. Berdasarkan pengalaman yang disebut dia imperialisme baru itu Bang ya. Enggak, sebelum waktu itu berdasarkan pengalaman waktu zaman penjajahan. Modal masuk. Modal yang hanya dipakai sistem tadi, revolusi industri negara barat. Ya antara buruh, mesin dan material itu. Bukan. Tapi saat sekarang ini di mana dunia dan informasi udah lebih terbuka, kalau kita nggak terima modal asing, kita ketinggalan. Jadi modal asing tetap. Tapi modal harus dibatasi ya Bang ya, harus dibatasi. Modal tetap perlu, tapi harus dipakai untuk yang bisa membawa kemajuan. Ya saya katakanlah misalnya modal untuk membangun infrastruktur, kalau ada dari luar nggak apa-apa. Ya kita katakan membangun jalan tol ngutang nggak apa-apa, akan kembali uangnya. Tapi dengan adanya transportasi yang bagus, yang mumpuni, otomatis ekonominya akan tumbuh. Karena mobilitas masyarakat makin banyak ya. Kemampuan bayar kita juga jadi lebih besar, nggak usah terlalu takut di situ. Saya punya pengalaman, waktu saya di DPR dulu berkunjung ke negeri yang utangnya super, yaitu Brasilia dan Argentina. Ya. Saya lihat Brasil itu negeri yang besar dan daratan kan. Jalannya mereka bikin jalan ribuan kilometer. Saya tanya pada model, banyak juga ya uang kamu ya, bangun jalan-jalan. Dan ini semua utang katanya. Nah sekarang gimana? Kamu lagi dapat krisis kan? Kamu nggak bisa bayar utang. Jawabannya waktu itu, menurut saya waktu itu jawabannya tuh konyol ya. Ya kita nggak usah bayar lah, kita bayar sampai kita bisa bayar. Tapi setelah saya berdiskusi lebih jauh, dari pembangunan ini nanti otomatis ekonomi kita akan naik, kita akan bisa bayar mereka. Dan kalau kita terlambat bayar, saya nggak memberikan atau tidak menyarankan ini. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan enggak. Kalau kita terlambat bayar, ya nggak usah takut. Dan mereka juga
apa sih uang? Mereka si orang Argentina waktu itu, ketua DPR, apa sih uang kan cuma kertas. Mereka punya uang. Ini uang diam di negerinya. Lebih baik dia kasih ke kita dijalankan. Diutang, ya. Ada Sejelek manfaatnya. apapun sooner or later akan dibayar. Asalkan sistem dunia nggak berubah ya. Iya. Akan dibayar. Daripada tuh uang nganggur. Iya. Buat apa? Nggak bisa diapa-apain. Ini dimanfaatkan gitu Ya, manfaatkan kasih pinjaman ke berupa utang. berupa utang. Tapi ya jangan serakah lah. Iya. Daripada negeri-negeri yang kaya itu, daripada uang yang nganggur, ya lebih baik dikasih ke kita. Tapi jangan serakah, terus mau keuntungan yang besar dari memberikan utang itu. Ya kita contoh, atau dipakai buat mengatur. Nah biasanya negara barat kalau memberikan pinjaman kan, kita mesti begini, kita mesti begitu. Dia yang ngatur kita. Banyak ngaturnya. Demokrasinya mesti begini, begitu. Makanya saya lihat Pak Jokowi cenderung banyak mengambil pinjaman atau modal dari Cina. Karena Cina juga kebanyakan uang, tapi mereka nggak peduli. Kita apapun kita mau, silakan. Dia nggak ngatur-ngatur politik kita. Ya lebih baik ambil dari Cina lah. Walaupun mesti hati-hati. Iya. Negeri Barat kan juga cemburu dengan keadaan itu. Perubahan geopolitik kan. Nanti dikacau pula kita kan di dalam. Iya. Nah, jadi Lewat balancing of power-nya tuh mesti hati-hati. Saya Pak Jokowi mesti hati-hati di sini. Saya pengalaman Bung Karno main-main balancing of power antara Barat dan Timur, akhirnya Bung Karno kejungkel. Iya. Bung Karno kan dikudeta oleh negeri Barat. Betul. Ya. Kalau kita nggak mau bilang oleh Amerika. Kenapa? Karena dianggap pro Rusia atau dia takut kita jadi negara yang pro Rusia. Padahal kita enggak. Soekarno nggak pro Rusia. Pro Rusia, pro Beijing gitu waktu itu, Bang. Ya katanya ada dulu kan ada poros Jakarta. Jakarta, Peking gitu. Jakarta, Hanoi, Peking, Pyongyang gitu. Ya itu kan mainannya Barat. Iya. Jadi ya, mestinya kita lawan itu. Dan saya cukup bersyukur bahwa Cina kuat. Dan Cina juga kalau dia macam-macam sama kita ya kita pergi aja ke Jepang atau ke Ada balancing. ada balancingnya ya. Bang, kalau tadi kembali ke Marhaenisme sebagai benteng, Bang, ya sebetulnya seperti apa, Bang, metode seperti apa ya agar masyarakat kita memahami gitu. Bahwa apa yang kita lakukan juga memang sudah sesuai Marhaenisme, tetapi menjaganya terus meneruskan spirit ini kepada generasi muda. Ya memang informasi, jangan indoktrinasi ya. Kalau indoktrinasi kan didoktrin. Ini ya selalu dijelaskan. Tapi nggak usah terlalu banyak pakai jargon. Bahwa yang lemah harus dibantu untuk menjadi kuat ya. Yang kaya jangan menghisap yang miskin. Lebih substantif, Bang. Dan Ya. itu bisa lewat undang-undang. Kan kita negerinya udah lebih teratur sekarang. Bikinlah undang-undang yang membela. Seperti itu. Oke, makasih Bang Emir. Terima kasih Demikian kembali. pemirsa obrolan kita mengenai Marhaenisme. Mudah-mudahan generasi muda kita memahami substansi dari Marhaenisme itu seperti apa sih sesungguhnya untuk menjaga NKRI ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat siang dan terima kasih. Maju kembali. Oke, terima kasih Bang Emir. Iya.